Salam sejahtera dan apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Doa dan harapan kami, semoga Anda sentiasa dalam keadaan yang sehat dan baik. Seperti biasa, kita akan mendengar perkongsian renungan firman Tuhan. Kalau itu jangan beranjak dari skrin Anda. Sila bersama saya sehingga selesai. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita, yaitu Injil Lukas pasal 6, ayat 37 dan ayat yang ke-38. Lukas pasal 6, ayat 37 dan ayat 38. Garis besar di atas hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berdasarkan teks ini, kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu mengasihi dan bukan menghakimi. Saya percaya setiap kita punya satu sikap, sifat yang semula jadi dalam diri kita, yaitu mau mengasihi dan dikasihi. Dan secara umumnya, normalnya kita manusia lebih cenderung mengasihi saudara kita, mengasihi yang kita kenal, mengasihi mereka yang mengasihi kita. Dan adalah sukar untuk mengasihi mereka yang telah melukakan hati kita, yang telah berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita. Saudara dan saudari, tahukah kita bahwa pada hari ini kita akan mendengar sebuah tema, akan belajar sebuah tema yang Tuhan Yesus larang, yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Ada dua perkara, ada dua perbuatan yang Tuhan Yesus larang untuk kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi perbuatan yang pertama yang Tuhan Yesus larang dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya mengenal kebenaran, yaitu jangan menghakimi. Menghakimi dengan kata yang lain yaitu jangan mencelah perbuatan yang telah seseorang lakukan, kesalahan, kesilapan, aib seseorang. Itulah maksudnya menghakimi. Jangan menghakimi, dengan kata yang lain, jangan mencela ataupun mencerca perbuatan jahat, kesalahan, kesilapan yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Yang kedua, perbuatan yang kedua, Tuhan Yesus larang di sini, yaitu kita lihat dalam ayat yang ke-37 bagian B, dan janganlah kamu menghukum. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Dan janganlah kamu menghukum. Perbuatan yang kedua yang Tuhan Yesus larang kita lakukan, yaitu jangan menghukum. Menghukum merupakan satu tindak balas, tindakan yang kita lakukan, perlihatkan, pamerkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, kesilapan. Inilah yang cenderung kita sebagai manusia lakukan apabila kita mengetahui seseorang itu telah melakukan kesalahan, baik terhadap kita maupun terhadap orang lain. Kita akan lebih cenderung mencela, mencerca apa yang telah dilakukan orang itu. Apatah lagi kalau sesuatu yang memalukan. Bahkan kita tanpa kita sadar, kita menjatuhkan hukuman terhadap orang itu. Dengan
menghakimi dan menghukum seseorang itu tidak akan boleh membantu baik diri kita maupun orang yang telah melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Mengapakah kita harus jangan menghakimi dan menghukum seseorang yang telah melakukan kesalahan? Yang pertama, mengapa kita tidak boleh menghakimi dan menghukum orang lain yang telah melakukan kesalahan dan kesilapan? Yaitu dalam ayat yang ke-41. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Maksudnya, kita sendiri pun tidak cukup sempurna. Kita sendiri pun tidak layak untuk menghakimi, untuk mencelah, mencerca, apatah lagi untuk menghukum kesalahan, kesilapan seseorang itu. Karena kita juga tidak sempurna. Kita juga cenderung melakukan kesalahan dan kesilapan dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita menghakimi dan menghukum seseorang itu. Mungkin kita tidak menghukum seseorang itu dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Tetapi tanpa kita sadar, perbuatan kita, tindakan kita, cara kita melihatnya, cara kita melayannya, kita mungkin menjauhkan diri dari dia, ya, mungkin kita mengasingkan dia, mungkin sikap kita berubah terhadap dia. Tanpa kita sadar, kita telah menghukum orang lain. Perbuatan menghakimi dan menghukum tidak dapat membantu, baik pada orang yang melakukan kesalahan, maupun kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, apakah yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-37 bahagian C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sebaliknya, kita harus mengampuni orang tersebut. Sungguh pun mungkin kesalahan, kesilapan yang orang itu lakukan bukan terhadap kita, mungkin terhadap orang lain. Namun kita tahu, ataupun kesalahan itu juga untuk kita. Tetapi kita diajar untuk mengampuni orang tersebut. Karena dengan demikian, kita juga bisa membantu dia, bisa membina, memulihkan kembali kehidupan orang tersebut. Dan seterusnya, mengapa kita harus mengampuni dan mengasihi mereka? Mengapa kita harus jangan menghakimi dan menghukum mereka? Karena dalam ayat yang ke-38 memberitahu kita, berilah dan kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Apakah yang kita beri? Apakah yang akan kita beri terhadap perbuatan, kesalahan, kesilapan seseorang itu? Yang kita berikan yaitu pengampunan. Yang kita berikan yaitu kasih yang kita berikan. Yang kita berikan yaitu perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan, kesilapan. Karena dikatakan di sini, ayat yang ke-38, bahagian B, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya. Berilah dan kamu akan diberi. Berikanlah apa yang baik, yang patut kita berikan, yang sewajarnya, yang seharusnya. Karena katakan di sini suatu takaran yang baik, suatu tempat, suatu ukuran yang sangat baik, yang dipadatkan, yang diisikan dengan penuh, ya, sepadatnya, dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Suatu berkat, suatu kebaikan yang akan kita terima melalui perbuatan kita, pemberian kasih kita, perbuatan kasih kita
terhadap sesama kita yang telah melakukan kesalahan, yang telah melakukan kesilapan. Yang lebih kita mengerti, paham di sini, yaitu dalam ayat yang ke-38 bagian akhir, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebab bagaimana kita melihat kesalahan dan kesilapan seseorang itu, demikian juga yang akan terjadi kepada kita. Jikalau kita berbuat baik terhadap orang lain juga berbuat baik terhadap kita. Tapi sebaliknya, jikalau kita berbuat jahat terhadap orang lain, kita juga akan menerima perbuatan yang sama, lambat atau cepat. Kita pasti akan menerima perbuatan yang sama seperti yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Ceritanya begini, dia sama seperti kita menanam sebuah benih. Ya, contohnya sebuah benih buah. Contohnya kita menanam buah rambutan, biji buah rambutan. Kalau buah rambutan yang kita tanam itu benihnya adalah manis, maka apabila buah rambutan itu tumbuh dan berbuah, pastilah buahnya juga manis. Karena benih yang kita tanam itu adalah dari buah yang manis. Sebaliknya, kalau kita menanam benih dari buah rambutan yang masam, maka ia pasti akan menghasilkan buah yang masam. Demikian halnya dengan perbuatan yang kita lakukan. Jikalau kita berbuat baik, maka hasilnya kita juga akan menerima perbuatan yang baik daripada orang lain. Dengan kata yang lain, Tuhan akan memberkati kita. Kalau bukan dari orang yang sama tempat kita berbuat baik, Tuhan akan memberkati kita daripada orang lain selain daripada orang yang tempat kita berbuat baik. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita juga adalah manusia biasa. Kita cenderung melakukan kesalahan. Oleh itu, janganlah kita saling menghakimi dan menghukum sesama kita. Sebaliknya, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12 berkata demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi marilah kita saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Jadi ini merupakan satu perintah yang Tuhan Yesus berikan kita, yaitu saling mengasihi. Mengapa kita harus jangan saling menghukum? Sebaliknya kita saling mengasihi dan antara satu dengan yang lain. Karena kita adalah berbeza. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat-sangat berbeza. Karena kita memberikan satu kesaksian yang mendatangkan impak ataupun hasil yang memuliakan, yang memenangkan jiwa orang lain. Itu kemuliaan Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-46. Matius pasal 5 ayat 46 berkata demikian, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi, kalau kita yang sudah mengenal kebenaran, cuma mengasihi sesama kita, hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Jadi, apakah bezanya kita dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran? Jadi, orang-orang yang sudah mengenal kebenaran itu berbeza. Orang-orang yang mengenal kebenaran itu mengasihi semua orang dan mengampuni. Dalam kasih kita itu ada ketulusan. Ketulusan yang sungguh-sungguh ikhlas. Sehingga kita mampu memberi apa yang patut kita berikan tanpa meminta balasan. Karena kita percaya kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita lewat orang lain dalam kehidupan kita. Sebagai ajakan renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak saudara dan saudari untuk membuka Alkitab, yaitu 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh
seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih sangat penting untuk kita semai di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Kita semai, semakin besar, semakin gagah, semakin perkasa kasih dalam hati dan kehidupan kita. Karena kasih kepada Allah, kasih kepada sesama kita, mampu mencegah kita untuk berbuat jahat terhadap sesama kita. Akan mampu mencegah kita berbuat dosa. Bahkan dengan kasih, kita mampu memenangkan ramai jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saudari, marilah kita saling mengasihi, saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Marilah kita jangan menghakimi dan menghukum saudara dan saudari kita yang telah jatuh ke dalam dosa, yang melakukan kesalahan dan kesilapan. Sebaliknya, mari kita membantu mereka dengan kasih, dengan sungguh-sungguh ikhlas. Karena dengan demikian, ya, Allah sangat senang atas perbuatan yang kita lakukan. Demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.